Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Yang terhormat Mr. Andri Purwanto, SSM Hum, sebagai dosen kami dan teman-teman sekalian yang kami cintai. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Dina Nelatul Karimah, NPM 202012500227 dari kelompok 2. Di sini saya sebagai moderator. Dan saya akan menyebutkan nama-nama anggota kelompok. Pertama, Desi Fitri. 2. Dina Nelatul Karimah. 3. Nur Hidayatus Sa'diyah. 4. Sekar Arum. Pada pertemuan kali ini, kami akan membahas tentang the process of translation. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Saudari Desi Fitri. What is the process of translation? Studying the lexicon, grammatical structure, communication situation, and cultural context of the short language text, analyzing it in order to determine its meaning, and then reconstructing the same meaning using the lexicon and grammatical structure, which are appropriate in the receptor language and its cultural context. Pada saat penerjemah memulai tugasnya, yaitu menerjemahkan TBS ke dalam TBP, penerjemah menghadapi 4 unsur pokok, yaitu unsur leksikon, struktur gramatikal, situasi komunikasi, dan konteks budaya. Dari sejumlah proses yang dialami penerjemah, proses yang paling awal dan paling penting adalah proses menemukan arti atau pesan TBS. Dalam usahanya menemukan arti TBS, penerjemah dituntut untuk menganalisis 4 unsur utama, yaitu yang pertama memahami makna leksikon yang digunakan penulis dalam TBS, yang kedua memahami struktur kalimat yang digunakan penulis, yang ketiga memahami situasi komunikasi, dan yang keempat memahami konteks budaya TBS. Terima kasih Saudari Desi atas penjelasannya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya, Dina Nelatul Karimah. Apa itu leksikon? Leksikon adalah kata, frase, atau ungkapan yang digunakan penulis untuk menyatakan pesan yang disampaikan kepada pembaca. Penerjemah mempunyai tugas memahami pesan yang terkandung dalam kata, frase, atau ungkapan tersebut. Selanjutnya, kata, frase, atau ungkapan itu disusun menjadi klausa atau kalimat. Itulah yang disebut struktur gramatikal. Bisa dalam bentuk pernyataan, pertanyaan, pengingkaran, kalimat aktif atau pasif, dan lain sebagainya. Hal ketiga adalah menemukan makna dengan menganalisis situasi komunikasi. Situasi komunikasi adalah siapa mengatakan apa, siapa pembacanya, dalam kondisi apa, dan lain sebagainya. Hal ini akan dijelaskan secara khusus pada bab selanjutnya. Hal keempat adalah bahwa cara penulis mengungkapkan pesan dalam bahasa dipengaruhi budayanya, karena bahasa adalah bagian dari budaya. What is the process of translation? Di sini terbagi dua, ada SL text dan RL text. SL text terdiri atas lexicon, grammatical structure, communication situation, and cultural context. Lalu mengarah ke analysis of meaning, dan selanjutnya discovery of meaning, dan yang terakhir adalah meaning. RL text terdiri atas cultural context, communication situation, grammatical structure, and lexicon. Lalu mengarah ke restructuring, dan selanjutnya transferring the meaning, dan yang terakhir meaning. Oke, terima kasih Saudari Dina atas penjelasannya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Nur Hidayah. Padanan gramatika atau grammatical equivalent. Bila struktur BSO dan BSA sama, penerjemahan akan cenderung lebih mudah. Namun, jika BSO dan BSA berbeda dalam hal struktur atau gramatikalnya, maka diperlukan penyesuaian gramatikalnya. Misal, 1. Kata sandang tentu dan tak tentu atau articles padanan
The dalam bahasa Indonesia adalah nya. Itu, ini, tadi, dan tersebut. Padanan artikel atau tak tentu an adalah sebuah, sebutir, seekor, sekuntum, seorang, dan lain-lain. Namun, artikel tidak selalu diterjemahkan karena tidak selalu ada artinya. Misal, BSO, the horse is grazing in the yard. BSA, kudanya sedang merumput di halaman. Pada contoh di atas, the dapat diterjemahkan dengan nya, seperti pada frasa the horse. Sedangkan pada frasa the yard tidak terjemahan bahasa Indonesianya. BSU, I saw a beautiful girl last night. BSA, saya bertemu seorang gadis cantik tadi malam. BSU, what a beautiful girl. BSA, alangkah cantiknya gadis itu. Terima kasih Saudari Nur Hidayah atas penjelasan yang telah disampaikan oleh Saudari. Baik, materi yang terakhir akan disampaikan oleh Saudari Sekar Arum. Selanjutnya, padanan grammatical equivalent. 2. Bentuk jamak dalam bahasa Inggris tidak selalu diterjemahkan dalam bentuk yang sama dalam bahasa Indonesia. Misalnya ditandai dengan pengulangan kata tersebut. Misal, BSU, they give me the answer. BSA, mereka memberiku jawaban atau memberi jawaban kepadaku. Kata answer tidak diterjemahkan dengan jawaban-jawaban. Choose to book you read are. BSA, kedua buku yang kamu baca adalah bukan kedua buku-buku. Sedangkan untuk kata children diterjemahkan anak-anak. Terima kasih Saudari Sekar Arum atas penjelasan yang telah disampaikan. Sekian presentasi dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.